Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Merceo, Bab 61 Aroma Tubuh. Gavin Gu dan Noah Rong duduk di meja yang sama. Keduanya minum minuman bergantian dari awal pernikahan. Bersama dengan antusiasme pembawa acara di atas panggung, semua orang antusias. Gavin Gu dan Noah Rong jelas sudah mabuk. Lucia Tong selalu berdiri di samping Gavin Gu, yang membuat Noah Rong sangat tidak senang. Melihat bahwa Lucia Tong telah membujuk Gavin Gu untuk minum lebih sedikit, dia marah karena dia membuka 2 botol anggur merah lagi dan menaruhnya di atas meja lagi. Mata Lucia Tong membelalak. Noah Rong, apa kamu gila? Noah Rong dipenuhi dengan anggur dan menatap mata Lucia Tong kabur. Lucia, berhenti membuat masalah, oke. Kamu ingin bergabung dengan perusahaan ayahku dan membiarkan kamu masuk, mengapa repot-repot denganku karena ini? Setelah menikah, bukankah semua ini milikmu? Noah Rong membuat ceritanya lebih mudah. Gavin Gu tersenyum, mengerutkan kening dan berkata, jangan katakan bahwa Lucia adalah tipe wanita yang mencintai uang. Lucia bahkan tidak terpancing dengan Zheng Yi Corp. Para tamu yang mendengarnya langsung menghela nafas panjang. Gavin Gu cukup murah hati, dan Lucia Tong berhati teguh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diminta oleh banyak wanita. Ekspresi Noah Rong menjadi semakin jelek, dan dia bersulang dengan Gavin Gu. Ketika Michael Chen dan Jenny Song bersulang, Noah Rong akhirnya jatuh ke meja dan tidak bisa bangun. Gavin Gu muntah dari kamar mandi. Lucia Tong buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya dan mengeluh. Apa rasanya menonton Noah Rong menangis di rumah? Aku rasa kamu tidak lebih baik. Aku pikir kamu minum dengan baik. Pipi Gavin Gu memerah secara tidak wajar, dan semuanya bergetar di depannya, tetapi kesadarannya masih ada, dan dia tersenyum ketika mendengarnya mengatakan ini. Saat dia ingin minum bersamaku, dia kalah. Sikap Noah Rong terhadap Lucia Tong terlintas di benaknya. Terlihat bahwa ia tidak begitu terobsesi dengan Lucia Tong. Bukankah hanya untuk wajah? Tapi dia menginginkan wajah, kita hanya tidak memberinya. Kamu pikir dia berbaring di atas meja sendirian, tapi kamu ada di sisiku. Semua temanmu memperhatikan. Ketika dia bangun dan memikirkannya, bukankah dia sangat malu? Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam kata-katanya, tetapi kepalanya pusing dan sedikit linglung. Lucia Tong membantunya mundur 2 langkah terhuyung-huyung dan menabrak dinding. Ketika Gavin Gu menundukkan kepalanya, dia menyentuh dahinya, dan dia mencoba menopang tubuhnya. Hei, Gavin Gu. Begitu dia mengangkat kepalanya, bibir berliannya meluncur di bibir tipisnya seperti capung. Pupilnya yang berair langsung menyusut, dan aroma lip gloss mawar memasuki hidung, disertai dengan wangi seorang wanita, langsung menyerbu indera tubuh Gavin Gu. Sebelum dia menjauh, dia menundukkan kepalanya dan memegang bibirnya yang menggoda. Malam itu dia merasa begitu dekat, begitu akrab. Alkohol telah mengalir melalui setiap pembuluh darah di tubuhnya, dan setiap sel mendambakan wanita di depannya. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi panas, dan dia menggenggam erat tubuh kurus di lengannya, seolah-olah langsung menggosok ke tulang dan darah. Lucia Tong tidak tahu mengapa. Tiba-tiba pikirannya menjadi kosong. Sampai di ujung lorong, tidak ada yang datang ke toilet untuk melihat pemandangan ini, dan berteriak dengan malu-malu dan bergegas pergi dengan suara langkah kaki. Lucia Tong pulih dan menggigit bibir Gavin Gu dengan keras. Rasa sakitnya menyebar dalam sekejap, dan kewarasannya akhirnya kembali sedikit. Lucia Tong tersipu, mengertakkan gigi dan berkata, sudah kubilang jangan sembarangan menyiumku. Gavin Gu dengan putus asa menahan keinginan untuk keluar dari tubuhnya, dan dengan enggan berkata sambil tersenyum. Kali ini bukan sembarangan, tapi sekalian. Lucia Tong mendorongnya menjauh. Dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berdiri mantap, tiba-tiba merasa tidak nyaman di perutnya, berbalik dan bergegas ke toilet. Gavin Gu. Lucia Tong mengikuti dengan cemas, berdiri di depan pintu toilet dengan putus asa mencoba melihat ke dalam. Gavin Gu tidak pernah minum alkohol sebanyak ini sejak kecil,
kali ini dia akhirnya merasakan rasa tidak nyaman karena mabuk. Keluar lagi, melihat Lucia Tong tampak khawatir di luar, dia membasuh wajahnya dengan air dingin, kesadarannya tidak lebih jelas, tetapi dia menjadi lebih bingung. Sepertinya anggur ini kuat juga. Gavin Gu berbalik dan berjalan 2 langkah, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Lucia Tong hampir tidak bisa membantunya. Untungnya, Michael Chen memanggil 2 teman pria untuk datang dan melihat-lihat. Salah satu dari mereka memberi Lucia Tong 2 kartu kamar dan berkata, dia minum banyak, pengantin pria mengatur kamar di hotel, kami akan mengirimmu. Meskipun Gavin Gu telah menjelaskan sebelumnya, jika dia mabuk, antar Lucia Tong pulang. Saat ini, dia memandangi Gavin Gu, yang hampir pingsan, memikirkan jalan pulang, takut dia akan muntah di mobil lagi. Dia ragu-ragu, dan akhirnya setuju untuk tinggal 1 malam. Dia dan kamar Gavin Gu bersebelahan, dan kedua teman itu langsung membantu Gavin Gu naik ke tempat tidur sebelum pergi. Lucia Tong duduk di tempat tidur dan terengah-engah, dan akhirnya menyerah. Ketika Lucia Tong mengambil pakaian dan berencana untuk menggantungnya di gantungan, ponsel Gavin Gu terlepas dari sakunya dan jatuh ke karpet. Dia membungkuk untuk mengambilnya, memikirkannya, dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Dia melihat bahwa dia tertidur, dan dia takut dia akan bangun di malam hari, meninggalkannya lampu malam, dan kemudian diam-diam menutup pintu. Dia baru saja kembali ke kamar dan menerima telepon dari Emily Su. Lucia, sungguh melegakan, manajer Chen telah dibujuk oleh CEO Lu. Namun, CEO Lu telah memberinya cukup banyak wajah. Lucia Tong terkejut, dan kemudian dia menyadari siapa yang dibicarakan Emily Su tentang manajer Chen. Apakah kamu benar-benar tidak akan kembali? Di ujung telepon yang lain, Emily Su berkata dengan sedikit kasihan. Lucia Tong duduk di tempat tidur dengan kaki menjuntai, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sebenarnya, CEO Lu tidak perlu seperti ini. Suara Emily Su sedikit bersemangat. Jangan sebutkan itu, aku dengar ayah CEO Lu menginstruksikan manajer Chen untuk memecatmu. Setelah CEO Lu kembali hari itu, dia telah tidur di kantor dan mungkin bertengkar dengan keluarganya. Apa? Lucia Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, dia mengira Bella Lu lah yang melakukan trik itu, tapi dia tidak mengira itu adalah Sonny Lu. Tapi kenapa Carson Lu? Emily Su berkata lagi. Itu benar. Ia masih ada di perusahaan malam ini. Lucia Tong buru-buru berjalan menuju balkon, hotelnya tidak jauh dari MZ, tapi dari sini kebetulan terhalang gedung tinggi di depannya. Bella Lu tidak datang untuk membujuk. Lucia Tong bertanya dengan santai. Kemarilah, tapi tidak ada gunanya. Aku menjatuhkan kursi sebelumnya ketika aku pergi. Emily Su dengan jelas menggambarkan situasi saat itu. Selama Lucia Tong memikirkan adegan di mana Bella Lu memasang virus di komputernya, bahkan jika dia tidak hadir. Aku bisa membayangkannya. Emily Su menghela nafas, meskipun Tuan Gu sangat baik, CEO Lu baik hati dan tulus kepadamu. Apakah Lucia Tong tidak mengetahui hal ini? Dia hanya tidak menyukai orang-orang di keluarganya. Lucia, kalau tidak, kamu bujuk saja, perusahaan memiliki banyak bisnis akhir-akhir ini, kami takut CEO Lu tidak bisa tidur nyenyak di malam hari dan tidak bisa makan enak. Masih ada permainan online besar yang sedang online. Emily Su akhirnya berkata. Lucia Tong melihat jam tangannya, pukul 8:30. Dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya setuju. Setelah berkemas, naik taksi ke MZ. Sidik jarinya belum dihapus, dan kata sandinya masih tersedia. Saat naik ke atas, melihat lampu di kantor Carson Lu, dan suara ketikannya di keyboard terdengar jelas di lantai yang sunyi. Ketika dia berjalan ke pintu, dia tidak melihatnya, dan terus bekerja. Ketika dia mengambil cangkir kopi dan menemukan bahwa cangkir itu kosong, Carson Lu bangun dan berencana menuangkan kopi. Dia terkejut melihat orang di depan pintu. Lucia, kenapa kamu di sini? Lucia Tong masih memikirkan cara berbicara. Setelah mendengar pertanyaannya, dia hanya berkata langsung. Aku dengar-dengar kamu bertengkar dengan keluargamu. Ekspresi Carson Lu sedikit dingin. Bella pergi mencarimu lagi. Mendengarkan nadanya.
Juga dapat menebak bahwa dia pasti telah memperingatkan Bella Lu untuk tidak mendatanginya. Jika tidak, menurut temperamen Bella Lu, dia akan pergi ke Lucia Tong untuk menyelesaikannya. Lucia Tong menggelengkan kepalanya. Tidak, aku. Aku lewat dan melihat lampu di atas. Dia melirik ke arah sofa dengan selimut dan bantal di samping. Dan berkata, cuacanya dingin, bisa masuk angin kalau tidur di kantor, pulanglah dan tidur di rumah. Jika tidak ada apa-apa, aku akan turun, teman-temanku masih menungguku di lantai bawah. Dia berbalik dengan cemas, dan suara Carson Lu terdengar dari belakang. Tidak ada yang akan mengincarmu tanpa alasan, Lucia, kembalilah. Carson Lu tahu di dalam hatinya bahwa dia datang untuk membujuknya pulang secara khusus, dan jika dia tidak melanggarnya, dia tidak akan mengatakannya. Lucia Tong tidak menoleh ke belakang, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku orang yang sombong. Aku merasa hidup ini singkat dan aku tidak ingin membuat diriku ditindas. Dia berjalan menuju lift, dengan langkah cepat di belakangnya, pergelangan tangannya ditarik. Suara Carson Lu keluar dari atas kepalanya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu ditindas lagi. Kata-katanya dalam dan tegas, dan hati Lucia Tong tercekat. Ini yang pertama kali. Lucia Tong sedikit gugup dan tampak agak sedih. Carson Lu berjalan mendekatinya dan berkata dengan serius lagi. Kembalilah bekerja. Suatu ketika dia bersama Noah Rong, dia pikir mereka tidak punya kesempatan, tetapi dia putus dengan Noah Rong. Jadi meski ada Gavin Gu di tengah sekarang, Carson Lu tidak mau menunggu secara pasif lagi. Jika tidak bergerak, akan selalu kalah. Lucia Tong sedikit bingung, ketika dia tidak tahu bagaimana menolaknya, Olivia Jian tiba-tiba meneleponnya. Begitu dia membuka mulut, dia bertanya, di mana? Lucia Tong melirik Carson Lu tanpa sadar, lalu berbalik dan merendahkan suaranya dan berkata, bukankah aku sudah bicara tentang pesta anggur pernikahan? Aku tidak akan kembali malam ini. Aku akan menginap di hotel, kita bicarakan besok. Jian Ling sedikit bersemangat. Tidak ada orang di kamarmu. Kemana kamu pergi? Kamar. Lucia Tong bertanya dengan heran, apa kamu ada di hotel? Olivia Jian berkata dengan cemas, aku tidak peduli di mana kamu sekarang, kamu cepat kembali. Sesuatu terjadi pada Gavin Gu. Bersambung. Titik.